Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahu azim. Anak-anakku, warga yang berbahagia, Terlebih dahulu malah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bertemu dengan sehat, selamat, tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dengan harapan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Anak-anakku, warga OSIS kelas 7 dan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dengan kegiatan Amaliyah Ramadan yang selama ini sudah 1 tahun seakan-akan kita tidak teringat kembali, namun dengan waktu yang singkat ini sudah datang bulan Ramadan, bulan yang kita nantikan, bulan yang banyak berkah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah dari riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yaitu al-jannatu mustaqatun arba'atun nafrin. Surga itu merindukan 4 golongan, yaitu 1. Orang yang selalu membaca Al-Quran. 2. Menjaga lisan. 3. Memberi makanan orang yang lapar. Dan 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anakku warga OSIS yang berbahagia, kita kembali kepada kegiatan pada hari ini, yaitu kultum atau kuliah 7 menit. Bahwa bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nanti. Dengan hadis tersebut yang artinya surga itu merindukan 4 golongan. Maksud daripada merindukan, di mana surga itu merindukan orang-orang yang melaksanakan kegiatan aktivitas yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Rasanya orang yang dirindukan itu seperti apa? Contoh saja, misalnya ada seorang yang jatuh cinta. Apabila sudah rindu bertemu dengan yang dirindukan, pasti sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi hal ini yang namanya surga. Apakah kita termasuk orang yang dirindukan atau bukan? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang dimaksud selalu itu adalah orang yang setiap hari membaca Al-Quran. Bukan 1 tahun sekali, dalam 1 tahun, bukan 1 bulan sekali, tapi 1 tahun terus, setiap hari. Setiap harinya kita selalu melaksanakan ibadah membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit. Tidak borongan, maksudnya borongan
pada bulan Ramadan kita menyelesaikan berapa kali, 3 kali khatam atau 2 kali khatam, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah setiap hari orang yang selalu membaca Al-Quran. Kita ingat bahwa pada bulan-bulan Ramadan bisa kalian lihat, amati dari tempat-tempat rekreasi, pasar, kemudian di mana-mana itu banyak sekali, yaitu penjualan misalnya seperti obral. Dari makanan-makanan sekarang sudah ramai makanan obral, dari yang sudah siap dimakan sampai yang belum dimakan atau bahan banyak jadi bahan sampai yang sudah dimakan sudah banyak diobral-obralkan. Kemudian dari pakaian banyak yang diobralkan, 100.000 3, 152 dan sebagainya, itu obral. Banyak diobralkan hal seperti itu. Akan tetapi Allah juga tidak kalah, bahwa Allah itu akan mengobralkan apa yang diobralkan selama bulan Ramadan. Di antaranya adalah melaksanakan atau beribadah membaca Al-Quran. Obral di mana? Yang tadinya membaca Al-Quran pahalanya hanya sekian, akan tapi pada bulan Ramadan diobral, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 1000. Bahkan ada lagi Allah mengobralkan, sudah diobralkan 1000, kurang marem diobralkan kembali. Berapa? 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah di malam itu termasuk membaca Al-Quran, maka akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Itu contohnya. Jadi obral-obral pada bulan puasa sampai Lebaran banyak obral. Allah pun ikut obral. Di ibadah obral, ya, membaca Al-Quran obral banyak. Kemudian yang kedua, menjaga lisan. Orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Kapan? Bukan hanya waktu berpuasa saja, tapi setiap hari dijaga lisannya. Dijaga yang bagaimana? Dijaga jangan sampai berbicara menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Itu maka tidak diperbolehkan. Jadi dalam berbicara harus berhati-hati. Seorang pemimpin berbicara terhadap anak buahnya pun harus jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaan-perasaannya. Apalagi misalnya diantaranya ada 3 orang, yang 2 berbisik-bisik, maka ini pun dilarang. Kenapa? Akan menyinggung perasaan orang lain. Inilah hal yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau orang yang kepengen dirindukan oleh surga, rajin membaca Al-Quran, menjaga lisan. Menjaga lisan terhadap orang tua, kepada kepala sekolah, pemimpin, kakak dan sebagainya, bisa menempatkan diri. Ini cara menjaga lisannya. Dalam istilah menjaga lisan supaya kita bisa dirindukan oleh surga itu ada 3S. Apa 3S? 3S itu 1 salam, 2 senyum, 3 bersyukur. Untuk menghindari hal yang tidak baik terhadap sesama orang lain, maka kita pertama kali bertemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita senyum, enak. Ya. Jangan bertemu klotok karena pernah disakiti klotok. Tidak. Sekalipun pernah disakiti, apabila bertemu di tempat-tempat ibadah atau tempat yang lain, bertemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, senyum, enak. Gitu. Jadi kita jaga, jangan sampai
terjadi hal-hal yang menyakitkan orang lain atau menyakiti orang lain. Kemudian bersyukur. Nah, kalau kita sudah mulai bersyukur, jadi apa yang kita dapat oleh diri, apa yang kita dapat, maka kita akan syukur. Yang namanya cobaan, apa yang diberikan oleh kita bermacam-macam, dari harta, benda, ya, kemudian pakaian dan sebagainya. Semua kita harus syukuri. Setelah misalnya kita disakiti oleh orang lain, ya mudah-mudahan kita doakan saja, jangan sampai kita dendam dan sebagainya. Tidak diperbolehkan. Kita harus bersyukur. Apa yang kita dapat, banyak, sedikit, kita harus bersyukur. Kalau kita sudah banyak bersyukur, wah insya Allah ya, kita akan mendapatkan hal yang sangat disenangkan, yang diinginkan. Jadi supaya untuk kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh hadis tersebut, yaitu dikangenkan, dirindukan oleh surga. Yang pertama itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Kedua, menjaga lisannya. Tiga, memberi makanan orang yang lapar. Yang dimaksud memberi makan orang yang lapar, kita termasuk sedekah. Kepada siapa? Ya kepada siapa yang membutuhkan. Bukan hanya kepada saudara saja. Lihat orang lain. Ya. Lihat orang lain bagaimana, membutuhkan apa tidak. Jangan sampai orang lain itu mati karena kelaparan. Apabila terjadi sampai mati kelaparan, semua yang tahu akan merasakan dosanya. Jadi lihatlah siapa yang membutuhkan, kita bantu. Apalagi zaman sekarang adanya COVID-19, kita banyak kekurangan di mana-mana, ya, banyak yang membutuhkan, kita harus membantu. Apalagi sekarang pada bulan puasa, maka kita banyak-banyaklah beribadah, bersedekah, memberi makanan untuk berbuka puasa. Itulah yang diharapkan. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, itu akan dirindukan oleh surga. Namun bagaimana yang dimaksud dirindukan seperti ini? Nah, ya puasanya yang baik. Puasa yang bagaimana? Yang baik yang bagaimana? Ya kualitasnya yang baik. Kualitas yang baik ya bagaimana? Ya bisa menjaga lisannya, beribadah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Banyak contoh-contohnya. Jangan salah hanya berpuasa. Nah, sekarang tanya kepada kalian semuanya, anak-anakku, puasa kalian termasuk puasa dalam negeri apa luar negeri? Paham tidak? Kalau dalam negeri puasanya di rumah berpuasa, di luar berbuka. Kelihatan orang tua, nih anak saya rajin berpuasa, tidak tahu di luar seperti apa. Berpuasa di luar negeri, yang seperti apa? Wah, tetangga di sana, di sekolahan, di kantor, rajin sekali berpuasa, kelihatan lemes dan sebagainya. Tapi apa di rumah? Tidak berpuasa. Yang diharapkan demikian, ya, bukan yang seperti itu, ya. Tapi yang dikangenkan, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang berpuasa sesuai dengan syarat dan rukunnya. Berpuasa dilarang membicarakan orang lain, berbohong, mencuri dan sebagainya. Ya, mungkin dari saya, anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.